Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus, berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, kita harus berusaha terus dengan sekujur badan kita dan dengan doa-doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan kita perlu membuktikan doa-doa kita itu dengan takwa, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa ini sangat penting. Doa-doa ini sangat kita harapkan betul-betul supaya betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Karena doa ini senjata orang yang beriman, doa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan doa-doa banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Jadi kita ini berdoa kepada Allah, jangan sampai kita ini tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Karena banyak sekali orang yang sudah mendapatkan petunjuk tapi tidak bisa menjalankan petunjuk tersebut. Banyak sekali orang yang tahu ini haram tapi tidak bisa menjauhi. Banyak sekali orang yang tahu korupsi itu haram, uangnya haram dan akan disiksa di akhirat, tapi belum tentu bisa menjauhi. Ini doa supaya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhi segala kemungkaran. Jadi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul bermanfaat. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi supaya kita ini setelah mendapatkan petunjuk, kita bisa menjalankannya, bisa mengerjakan perintah-perintah Allah dengan mudah, dengan gampang. Banyak orang yang tahu meninggalkan sholat ini besar dosanya. Banyak orang yang tahu perbuatan-perbuatan zina, perjudian, minum-minuman keras, obat-obatan yang bisa membuat orang teler itu berdosa, mengakibatkan dosa dan mengakibatkan akhiratnya nanti tersiksa. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi SAW, yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berakibat dosa. Berakibat dosa, berakibat bingung, berakibat sedih, gelisah. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa orang itu bisa bingung, bisa sedih, bisa gelisah. Walaupun hartanya banyak, walaupun pangkatnya banyak, walaupun jadi apapun juga. Kalau dia semakin berbuat dosa, berbuat kezaliman, berbuat perbuatan keji, dia semakin bingung, semakin gelisah. Semakin bingung, semakin gelisah. Walaupun dia tutupi bagaimanapun juga, tapi hatinya sedih, hatinya merintih, rohnya sedih. Jadi jangan sampai kita ini berbuat keji. Jangan sampai setelah kita mendapatkan petunjuk, kita tidak mau menjalankan petunjuk itu.
Jangan sampai kita sudah tahu kebenaran, kita tidak mau menjalankan kebenaran, terus tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kita sudah tahu perintah-perintah Allah, kita sudah tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak mengamalkannya. Jangan sampai kita tidak mengerjakannya. Jadi banyak orang sudah dapat petunjuk tapi terus di dalam kesesatan. Ini jangan sampai. Mari kita berusaha berjuang terus untuk supaya kita ini menang dari jajahan-jajahan setan yang luar biasa besarnya. Supaya kita merdeka, menang, mentas dari jajahan-jajahan setan. Karena apa? Karena kita ini masih, kalau belum bisa di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti masih dalam jajahan-jajahan setan. Berarti masih kalah dengan setan. Untuk menang, kita perlu pertolongan Allah, perlindungan Allah, dan perjuangan yang luar biasa, berusaha semaksimalnya dan berdoa. Bahkan kita perlu berdoa dari penyakit-penyakit supaya badan kita ini bisa sehat, supaya insya Allah bisa datang ke masjid, supaya dengan mudah bisa mengamalkan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Karena yang bisa membuat penyakit manusia ini banyak. Jangankan makhluk angin aja manusia ini bisa dibikin sakit, bisa dibikin lumpuh oleh angin. Angin yang namanya angin ar-rihul ahmar. Ini angin bisa masuk ke dada manusia, bisa membuat manusia itu sesak, tidak bisa bernapas dengan izin Allah. Pernah ditanya oleh Nabi Sulaiman, kamu bisa apa saja? Bisa masuk ke dalam badan manusia, bisa merusak pikiran manusia, bisa bikin gila, bisa bikin saraf, bisa. Ini baru angin. Allah ciptakan angin. Ini manusia tidak bisa melihat, belum bisa melihat angin. Mau ditutupi pakai masker kayak apa, tetap dihirup, tetap disedot. Manusia belum bisa. Kalau Allah jadikan angin ar-rihul ahmar itu menghancurkan, bisa membuat badan lumpuh, bisa membuat kembung, terus moro-moro mendadak tidak bisa bernapas, bisa dengan izin Allah. Bisa masuk ke mata manusia, bisa membuat buta, bisa. Angin ar-rihul ahmar. Ini pernah ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi baru makhluknya Allah seperti ini, angin. Kita sudah tidak mampu, kalau tidak dilindungi oleh Allah bisa hancur manusia ini, tidak karu-karuan, bisa lumpuh, bisa stroke, bisa macam-macam penyakit, bisa. Jadi kita perlu berdoa insya Allah supaya sehat. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan ada satu doa berlindung dari angin ar-rihul ahmar. Allahumma inni ha'udzu bika minar rihil ahmar wadamil aswad wadail akbar. Artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari angin ar-rihil ahmar dan dari darah hitam yang bisa membuat penyakit stroke dan dari penyakit-penyakit yang berat. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Kita disuruh berdoa, berlindung, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mampu, tidak bisa itu dikasih masker, tidak bisa angin ini. Angin itu tetap dihirup udara. Tidak bisa, ini bukan angin duduk. Tapi orang menganggap ar-rihul ahmar ini angin duduk. Sebetulnya ar-rihul ahmar ini bukan angin duduk. Beda. Ini angin dengan izin Allah bisa menghancurkan gegeri manusia, tulang belakang bisa kayak keseliu, bisa seperti sulit digerakkan, sakit. Di kaki bisa masuk, terus kaki bisa terasa sakit.
pedih, cekot-cekot dan lain-lain, bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali karena kita tidak mampu menghadapi angin saja, tidak mampu, apalagi makhluk-makhluk yang lain. Banyak makhluknya Allah ini, belum lagi yang lain-lainnya. Angin ini masih makhluknya Allah. Kita sudah tidak bisa melihat bentuknya angin ini seperti apa, tidak bisa kita lihat. Apalagi kita melihat Allah Subhanahu wa taala, belum mampu, mata kita belum sanggup. Tapi kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala ini nyata. Adanya ciptaannya saja kita belum mampu melihat. Coba kita renungkan. Kita melihat wajah kita sendiri ini saja belum bisa. Langsung kita lihat sendiri tidak bisa. Kita butuh bantuan kaca. Lihat dari kaca. Apa benar itu? Kadang begini, kadang begitu, kadang kelihatan begini, kadang kelihatan lain lagi. Ini baru melihat wajah sendiri, belum sanggup, belum bisa. Melihat angin, belum sanggup, belum bisa. Yang bisa melindungi ya Allah Subhanahu wa taala, karena Dia bisa masuk ke badan manusia. Masa mau disetop, ditutup hidung, tidak mau bernapas? Tidak bisa, manusia butuh bernafas. Jadi kalau masker itu tidak bisa, tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Yang paling utama perlindungan itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berusaha dengan berbagai macam cara, boleh. Tapi pertolongan Allah yang kita andalkan, pertolongan Allah yang kita harapkan. Pertolongan Allah yang bisa membuat kita selamat, bisa membuat kita sehat, bisa membuat kita kuat, bisa datang ke masjid karena pertolongan Allah. Walaupun sehat pun, kalau tidak ditolong Allah, tidak bisa datang ke masjid. Orang sehat, kuat, dempal, belum tentu bisa bangun subuh, terus datang ke masjid. Belum tentu mampu, belum tentu. Jadi pertolongan Allah yang paling utama ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah terus menerus. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat keji, jangan berbuat maksiat. Usahakan betul-betul bertakwa. Buktikan kalau kita berdoa kepada Allah sungguh-sungguh dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam jangan ditinggal. Salat 5 waktu yang tepat waktunya. Jangan disepelekan, jangan dilalaikan, jangan mengerjakannya telat-telat. Usahakan yang tepat waktu. Dan semua perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan semaksimalnya dikerjakan. Dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semaksimalnya harus dijauhi. Kalau kita kepingin selamat bukan cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.